Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Masih di acara podcast paling oke dialog tentang kesehatannya Dinas Kesehatan Barito Kuala, dan masih di studio mini kita Promkes Dinas Kesehatan Barito Kuala. Kita akan berbincang terkait dengan kesehatan jiwa pada remaja. Saya Rusmiati selaku host akan berbincang-bincang terkait dengan screening jiwa pada remaja. Alhamdulillah sudah berhadir di sini bintang tamu kita, Dr. Gina Eva Marsiana. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Kita perkenalkan dulu, Dr. Gina Eva Marsiana ini adalah seorang dokter dari Puskesmas Bantuil, dan beliau ini juga sebagai pengelola kesehatan jiwa ya Bu ya di Puskesmas Bantuil. Kemudian alhamdulillah tahun 2023 kemarin, alhamdulillah beliau ini adalah pengelola kesehatan jiwa terbaik satu se-Dinas Kesehatan Barito Kuala. Jadi beliau ini adalah terbaik satu pengelola kesehatan jiwa. Dr. Gina Eva Marsiana ini adalah merupakan dokter Puskesmas Bantuil. Kemudian beliau ini juga selaku pengelola program kesehatan jiwa di Puskesmas Bantuil. Alhamdulillah Bu lah, kemarin 2023 beliau ini mendapatkan pengelola terbaik, kategori terbaik satu ya, se-Dinas Kabupaten di Dinas Kesehatan Barito Kuala. Alhamdulillah terbaik satu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini Bu kita akan berbincang-bincang terkait dengan kesehatan jiwa pada remaja ya. Bisa dipahamkan dulu apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jiwa itu Bu? Oke. Baik, kesehatan jiwa itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang itu sehat dan bahagia, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun dengan interaksi sosial. Dimana saat kita katakan sehat jiwa itu apabila seseorang itu dapat menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di lingkungannya. Betul. Seperti itu. Kalau misalnya seandainya kita bola, kita nih ada beberapa kondisi kan kadang-kadang kita ada sedih atau pada saat kita melakukan ujian itu kan ada rasa gugup, kemudian cemas, keringat dingin. Apakah itu termasuk kita nih mengarah ke gangguan jiwa menurut Ian? Memang ya saat yang kayak mau ujian apa kita memang sering gugup ya Kak ya. Kita sering gugup, terus juga cemas. Sebenarnya kita lihat lagi tingkat gugupnya itu atau tingkat kecemasannya itu. Apabila kecemasannya itu ada faktor yang mempengaruhi dan kecemasannya itu masih dalam taraf wajar, bisa kita bilang wajar, itu bukan termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa. Kecuali misalnya sudah sampai pingsan atau sampai terjadi hal-hal lain gara-gara kecemasannya, nah itu perlu kita tindak lanjuti. Berarti lah kesimpulannya misalnya kita masih gugup, masih hal yang wajar, masih keringat dingin, tapi kita bisa mekanisme copingnya ya Bu ya. Akhirnya kayak bisa menghalau daripada si stresor yang tadi telah. Jadi kesehatan jiwa itu memang sangat penting. Karena itu dapat menilai dari tingkat psikologisnya, artinya untuk apakah seseorang itu ada gangguan jiwa atau tidak ya. Kemudian Bu, terkait dengan kesehatan jiwa tadi sudah ada pengertiannya. Kemudian sebenarnya untuk remajanya itu gimana Bu? Tema kita kan terkait dengan screening kesehatan jiwa pada remaja nih. Jadi supaya kita nih sama-sama mempunyai opini yang sama. Remaja, dikatakan remaja itu yang gimana? Baik, remaja itu adalah seseorang berusia 10 sampai 18 tahun. 10 sampai 10. Ya, di mana masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Di situ adalah usia-usia rentan. Kita bisa bilang remaja itu masa yang rentan. Karena
di saat remaja itu adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya. Itu. Jadi kemungkinan ada beberapa hambatan atau apa-apa yang bisa menghalau atau mengubah psikologis daripada seseorang remaja tadi lah. Iya. Jadi seperti itu adalah pengertian dari remaja, yaitu usia dari 10 tahun sampai 18 tahun. Kemudian terkait dengan yang screening kita tadi, Bu, screening jiwa ya, kita sebut screening jiwa, itu tuh gimana, Bu? Salah satu kegiatan yang kayak apa bentuknya yang dikatakan itu melakukan screening kesehatan jiwa? Untuk screening kesehatan jiwa sendiri, kita memang di kegiatan Keswa ya, kegiatan itu program Keswa, kita ada screening pada usia 11 sampai 18 tahun dan 18 tahun ke atas. Jadi screening kesehatan jiwa ini adalah suatu upaya untuk kita mengetahui atau deteksi dini apakah seseorang itu mengalami masalah-masalah kejiwaan yang mengarah ke arah kejiwaan, gangguan emosional, perilaku, kemudian apakah adanya stres pasca trauma. Untuk mengetahui itu, dan screening itu kita menggunakan instrumen, Kak. Instrumennya itu berupa kuesioner. Jadi kita bagi dua. Kuesionernya itu kalau untuk usia 11 sampai 18 tahun itu menggunakan kuesioner SDQ. SDQ itu scoring. Kuesioner menilai scoring yang kita nilai adalah kekuatan dan kesulitan. Di mana kesulitan itu mencakup gangguan emosional, gangguan perilaku, hiperaktivitas, dan masalah dengan teman sebaya. Kemudian untuk yang 18 tahun ke atas kita menggunakan instrumen SRQ, di mana itu untuk mengetahui kondisi-kondisi kesehatan mental atau kesehatan jiwa seseorang. Biasanya itu dari keluhan-keluhan sehari-harinya. Jadi tadi simpulkan bahwa screening ini menggunakan instrumen dari kementerian ya, Bu ya, berarti dari Kementerian Kesehatan kita. Jadi dalam bentuk kuesioner. Jadi dalam bentuk kuesioner, kemudian kita lakukan pada sasaran kita. Karena kita menonjolkan di kesehatan jiwa di pada remaja, maka kita sasaran kita adalah remaja. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita lakukan pada sasaran yang lansia ya, Bu ya, lansia sampai dengan 60 ya, 60 ke atas. Tahun ke atas. Jadi seperti itu. Jadi dari screening itu, Bu, nanti tahu ya, Bu, hasilnya apa gitu ya. Untuk terdapat indikator-indikator yang terdapat dalam instrumen tersebut, yang di SRQ sama SDQ ya. Kemudian ini tadi kan Ben sebutkan bahwa screening kita ini kan screening lebih ditonjolkan pada remaja karena memang remaja ini sangat rentan sebenarnya. Sangat rentan karena memang emosinya labil, kemudian si remaja ini memang masih menemukan jati diri. Menemukan jati diri, jadi otomatis ada di lingkungannya itu yang sangat berpengaruh. Kemudian berarti screening ini memang difokuskan pada remaja aja, Bu, atau memang kita memang menonjolkan ke remaja aja? Alasannya apa sebenarnya gitu? Sebenarnya screening ini ya seperti saya sebutkan tadi bisa digunakan untuk remaja usia 11 sampai 18 tahun dan di atas 18 tahun, dewasa dan lansia. Lansia lah. Sampai 60 tahun ke atas. Cuman kenapa kita lebih ke remaja? Karena remaja ini adalah seperti tadi disebutkan, masa-masa yang rentan. Maka dari itu screening pada remaja ini harus benar-benar kita laksanakan, harus benar-benar kita kerjakan ya, untuk menilai bahwa remaja itu tuh ada masalah nggak, di kemudian hari ada gangguan emosional nggak, seperti yang sekarang kan kita tahu ya, Kak ya, bullying sering ya, Kak ya. Nah itu bisa tahu dia itu dari screening ya. Ketahuan. Jadi dari situ, dari screening itu kita tahu perilakunya, emosinya. Nah
dan masalah dengan teman sebaya. Nah, di situ makanya di situ perannya agar kita menghindari ke depannya masalah-masalah penyimpangan kejiwaan atau gangguan-gangguan kejiwaan pada remaja itu. Oke. Terus pemeriksaannya itu pemeriksaannya tuh ke remaja itu satu-satu kayak bimbingan konseling kah, atau kita semua bagikan kuesionernya kah, atau gimana caranya tuh untuk mengetahui untuk mengukur instrumen yang tadi, pakai instrumen yang tadi? Kalau untuk Puskesmas Bantul sendiri, kita ada 2 cara, Kak. Ada metodenya 2 cara. Pertama yang manual, yang kitanya yang aktif. Kita datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan screening. Jadi biasanya kita itu yang kita screening anak mulai SMP dan SMA. Usia 11 tahun ya. Kemudian ada juga kalau yang ke sekolah itu kita menggunakan form screening. Di situ ada 25 pertanyaan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan di form screening itu kita lihat, kita hitung skornya untuk menentukan apakah anak tersebut, remaja tersebut mengalami masalah kejiwaannya atau sudah mulai ada masalah gangguan emosi mengarah ke sana. Selain yang kita ke sekolah, kita juga ada linknya, Kak. Google Form. Cuma kan kendalanya wilayah Bantul itu merupakan wilayah yang sinyal susah ya, Kak ya. Ada beberapa wilayah yang sinyalnya susah. Terus juga masalah ekonomi kan, mereka nggak semua punya HP Android ya. Ekonomi yang si menengah ke bawah kan. Jadi ya nggak semua bisa mengisi Google Form-nya itu. Jadi kita biasanya pakai aja Bu, yang manual tadi. Kita yang petugas yang aktif mencari sasaran ke remaja. Jadi nanti mendatangi ke tempat perkumpulnya remaja, ya Bu ya, tempat remaja, misalnya ke sekolahan ataupun ke posyandu remaja, di mana di situ banyak sasaran terkumpul. Nah, terkait dengan tadi kata Ibu tadi bahwa itu kita yang aktif, petugas yang aktif untuk mendatangi. Artinya kita ini sudah terjadwal, sudah tersistematis. Waktunya sekian. Jadi kapan tuh ideal kita untuk melakukan screening jiwa pada remaja tuh? Idealnya tuh seapa, Bu? Sebenarnya ya screening jiwa itu kita lakukan secara berkala ya, Kak ya. Minimal itu 1 tahun sekali. Tapi idealnya 1 tahun itu dilakukan 2 kali tiap 6 bulan. Idealnya. Jadi dari hasil screening kan kita bisa lihat hasil screening itu nanti mengarah kemana, normal, borderline, atau abnormal. Kalau normal itu bisa kita 1 tahun sekali kita ulang, bisa minimal 1 kali. Minimal 1 kali untuk ini. Kalau yang borderline mau nggak mau ya kita harus pantau kondisinya, kita kerja sama guru di sekolah, kita pantau kondisinya dan kita screening ulang 6 bulan lagi. Jadi nanti tergantunglah tergantung hasilnya screening tadi kita. Terus terkait dengan instrumen ini, Bu. Instrumen ini tadi kan seperti Ibu bilang bahwa kita menggunakan instrumen dari Kementerian Kesehatan. Artinya itu memang sudah tervalidasi kan ya, sudah terbukti memang adalah alat ukur yang memang dipakai untuk standar ukur untuk kita lakukan screening kesehatan jiwa. Nah, bisa nggak Bu dijelaskan terkait instrumennya tadi, Bu? Rinciannya sehingga yang bahwa si A misalnya ada gangguan ini di indikator yang ini begitu, Bu. Jadi supaya kita sama-sama tahu. Dari screeningnya itu kita bagi jadi 5 bagian. Dari 25 pertanyaan ada 5 bagian, Kak. Pertama itu kita menilai emosi, kemudian perilaku, setelah itu ada hiperaktif, kemudian ada masalah dengan teman sebaya dan kekuatan. Ada 5 berarti. Ada 5 bagian. Nah, jadi nanti dari skor yang didapat kita jumlahkan berapa skornya
dari perilaku berapa, emosinya berapa, hiperaktifnya berapa, masalah dengan teman sebaya berapa, kita jumlahkan. Kalau memang masih skornya 0 sampai 15 itu dikatakan masih normal. Normal, Bu. Iya, kalau 16 sampai 19 itu borderline, perlu pemantauan. Kalau di atas 20 itu abnormal, perlu kita konsultasi dengan dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Sudah langsung konsultasikan ke sana. Ada nggak, Bu, pernah menjumpai dari hasil screening kita di wilayah Puskesmas Bantuil, ada nggak, Bu, yang pernah kayak itu, sudah mengarah, artinya kita memang harus kita pantau terus? Selama ini dari 8 desa di Bantuil, di wilayah kerja Puskesmas Bantuil, ada 5 sekolah yang kita screening. Alhamdulillah semuanya normal, tapi memang ada beberapa yang mengarah ke borderline. Jadi tetap kita pantau, kita kerjasama dengan guru BK-nya. Kalau memang ada ternyata bermasalah, kita arahkan untuk konsultasi ke puskesmas. Jadi nanti kalau misalnya ada gangguan atau menyimpang dari yang seharusnya dari scoring adalah scoring dari instrumen itu tadi, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan kriterianya yang disebutkan Ibu tadi ya. Jadi dipantau terus lah dari hasil screening tadi. Misalnya kita 2 kali dalam setahun, berarti kita ada 2 kali hasilnya ya dengan orang yang sama gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah ada gangguan, kita arahkan kemana ya. Kalau bilangnya memang sudah arah ke gangguan jiwa, masih kita ke psikiater atau kepada dokter spesialis kejiwaan. Nah ini, Bu, kita nih kan biasa di Puskesmas Bantuil ini, adakah inovasi-inovasi sehingga kita kemarin kan Ibu dapat sebagai pengelola terbaik 1 kan ya, adakah inovasi-inovasi kita terkait dengan kesehatan jiwa ini pada remaja? Alhamdulillah kita Puskesmas Bantuil punya inovasi untuk kesehatan jiwa. Inovasinya gemar ketawa. Gemar ketawa. Iya. Gemar ketawa. Sesuai kan ya dengan jiwa yang gemar ketawa. Jadi itu artinya gerakan masyarakat sadar akan kesehatan jiwa. Nah, sadar di sini dalam artian mereka mau dengan sadar dengan kemauan sendiri untuk dilakukan screening. Ini untuk mendeteksi kondisi mereka, deteksi lebih awal kondisi kesehatan jiwa mereka. Jadi yang sebelumnya kita memang yang aktif, petugas yang aktif, diharapkan dengan inovasi ini artinya sasaran itu anak sadar tentang akan kesehatan jiwa mereka masing-masing ya. Jadi dikatakan tadi kata Ibu Dokter tadi itu kan terkait dengan inovasi yaitu gemar ketawa, artinya masyarakat itu sadar tentang kesehatan jiwa mereka masing-masing, artinya mereka yang lebih aktif ke kita, ke petugas kesehatan. Nah terkait inovasi, Bu, adakah di tahun 2023 kemarin itu yang ada hambatan-hambatan yang mungkin jadi kerikil-kerikil lah, jadi untuk penyemangat juga tentunya ya. Jadi adakah hambatan-hambatan yang pian jalan selama 2023 kemarin selaku sebagai pengelola kesehatan, program kesehatan jiwa ini? Adakah pian ada hambatan-hambatannya? Memang setiap kegiatan pasti ada hambatannya, Kak. Tapi alhamdulillahnya berkat kerjasama semua pihak, pihak puskesmas maupun masyarakat, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Cuma ya sedikit masalah kita karena kan terkait screening tadi, Kak, POM screening itu kan sudah baku ya POM screeningnya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari POM screening itu yang memang perlu pemahaman khusus, Kak. Jadi makanya setiap kali pengisian POM screening itu kita dampingi anak-anaknya, remaja-remajanya kita dampingi, dan sebelum pengisian itu juga kita jelaskan cara mengisinya. Kita kasih tahu juga kalau memang ada pertanyaan yang membingungkan, tanyakan sama kita. Jadi biar kita bisa menjelaskan agar hasilnya benar-benar akurat.
Jadi lebih ke operasionalnya boleh kita perbaiki, karena memang kita tahu sendiri bahwa pertanyaan di instrumen kita di kuesioner screening ini memang agak sulit dipahami. Memang dari dulu memang dari saya pun kalau misalnya screening jiwa ini memang kata-katanya diulang-ulang, kemudian diulang-ulang, kemudian kata-katanya itu nggak mudah untuk kita pahami. Jadi kita lakukan pendampingan selama pengisian dari kuesioner itulah. Jadi insya Allah kita lakukan screening dengan lancar kan ya, nggak ada hambatan. Kemudian lintas sektor kita tentunya sangat mendukung alhamdulillahnya para guru-gurunya. Jadi semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Menarik ya Bu lah, untuk hari ini perbincangan kita hari ini terkait dengan screening kesehatan jiwa pada remaja. Bisa disimpulkan bahwa kesehatan jiwa pada remaja ini sangat penting Bu lah. Itu sebagai upaya preventif kita, sebagai upaya untuk mendeteksi dini terkait dengan kesehatan jiwa pada remaja, tentunya untuk secara minoritas ya Bu ya. Tapi kita tidak mengesampingkan daripada umur 18 ke atas sampai dengan 60. Artinya dengan masing-masing instrumen. Kita disebutkan tadi Ibu Dokter tadi bahwa ada SDQ lawan SRQ ya, sesuai dengan instrumen yang kita pakai, sesuai dengan sasarannya, mau yang pakai yang mana. Kemudian pada remaja ini penting karena memang remaja ini memang sangat rentan, karena mereka ini adalah pendewasaan menuju dewasa muda. Artinya dari perubahan pendewasaan muda tadi itu memang emosinya masih labil Jadi sangat penting untuk kita lakukan screening itu, karena mungkin dari proses kita tadi, proses untuk menjadi dewasa, menemukan jati diri tadi itu ada beberapa perubahan-perubahan secara psikologis. Menarik Bu, untuk perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini tadi supaya bermanfaat kita semuanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama sehat fisik maupun sehat jiwa mental. Amin. Amin. Dan terima kasih Dokter atas waktunya yang bisa berhadir di sini. Sebelum kita tutup Ibu, adakah pesan yang disampaikan kepada remaja-remaja kita di wilayah kerja Puskesmas Bantuel terkait dengan kesehatan jiwa? Mungkin sedikit ya pesan. Memang screening kesehatan jiwa pada remaja ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk bisa kita mendeteksi secara dini apakah seorang remaja itu sudah mengalami masalah emosional maupun perilaku. Tujuannya ya agar kita masyarakat dan remaja-remaja yang ada itu tidak sampai berdampak buruk karena kondisi gangguan dari emosional dan perilakunya. Mungkin seperti itu. Jadi memang kesehatan jiwa pada remaja ini sangat penting Bu lah. Jangan diremehkan gitu nalah. Jadi kesadaran dari remaja itu sangat penting terkait dengan kesehatan jiwa ya. Demikian Dokter hari ini, alhamdulillah perbincangan kita seru ya hari ini ya terkait dengan kesehatan jiwa pada remaja. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih waktunya Bu Dokter Gina. Ulun tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.